Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5R4P ingin menjelaskan mengenai tugas akhir dari metode numerik berupa metode bagi dua atau biseksi menggunakan MATLAB. Nah, di sini saya sendiri Haristio Dava Pratama. Perkenalkan, nama saya Diana Fitri Ananda. Saya Feli Kurniawan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai yang sudah kita terangi, yaitu metode bagi dua menggunakan MATLAB. Nah, di sini berupa definisi metode bagi dua atau biseksi. Metode bagi dua atau biseksi adalah salah satu metode numerik untuk mencari solusi akar dari persamaan polinomial. Nah, metode biseksi ini mencari akar persamaan dengan membagi interval awal menjadi dua, evaluasi titik tengah, dan memperbarui interval berdasarkan tanda nilai fungsi pada titik tengah. Proses ini berulang hingga interval sangat kecil atau nilai fungsi mendekati 0 yang menunjukkan pendekatan terhadap akar sebenarnya, seperti pada gambar di sebelahnya itu. Kurang lebih seperti itu. Contoh soal metode bagi dua. Dengan contoh soal, tentukan salah satu akar persamaan berikut: x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0 dengan selang 3, 6 dan batas toleransinya 0,3 dengan metode bagi dua dan menggunakan sintaks MATLAB. Nah, cara penyelesaiannya itu menggunakan algoritma. Kita misalkan inputan fx, a, b dan g relatif epsilonnya, dan nanti outputannya iterasi dan akar persamaan fx-nya. Nah, langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, menginput nilai fx, a, b dan e. 2, hitung fa dan fb. 3, periksa apakah fa dikali fb lebih dari 0. Jika iya, tampilkan pesan bahwa tidak ada akar dalam selang yang diberikan. Jika tidak, lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, lanjutnya inisialisasi iterasi ke 0. Dan kelima, selama lebar selang A min B nilai mutlak lebih dari epsilonnya, lakukan langkah-langkah berikut. A. Hitung titik tengah dengan C sama dengan A plus B dibagi 2. Jika sudah, hitung FC-nya. Jika FA dikali FC kurang dari 0, perbarui B sama dengan C dan FB sama dengan FC. Jika FA dikali FC lebih dari 0, perbarui A sama dengan C dengan FA sama dengan FC. Nah, hitung ulang lebar selangnya A min B nilai mutlak. Selanjutnya, tampilkan nilai iterasi ke nilai A, B, C, FA, FB, FC, dan selang baru dalam bentuk tabel. Selanjutnya, tambahkan I1 pada iterasi. Nah, di sini itu terjadi selama pengulangan gitu. Nanti akan terus tambah-tambah sesuai dengan syaratnya. Nah, terakhir, output akar persamaan fx yang ditemukan setelah lebar selang A min B epsilon A min B nilai mutlak kurang dari epsilon. Nah, berikut penjelasan mengenai algoritma. Lanjut aja, kita langsung ke sintaksnya. Pada bagian awal sintaks terdapat CLC. CLC itu membersihkan output jika perintah run ingin digunakan kembali. Fprintf ini nanti di output dia akan mencetak judul dan informasi kelompok. Persen input, persamaan, dan konversi ke fungsi. Y sama dengan input, masukkan persamaan fx sama dengan string. F sama dengan str2 fang addx dari nilai y. Y ini akan menginput persamaan fx dan mengonversinya menjadi fungsi f menggunakan str2 fang. Setelah itu, kita diminta untuk menginput selang bawah A, selang atas B, dan nilai galat relatif E. A sama dengan input, masukkan selang bawah A. B sama dengan input, masukkan selang atas B. E sama dengan input, masukkan nilai galat relatif E. Inisialisasi variabel iter sama dengan 0 untuk menghitung jumlah iterasi dengan iterasi awal sama dengan 0.
Menghitung nilai awal FA sama dengan FA, FB sama dengan FB, dan lebar selang sama dengan absolut atau nilai mutlak A dikurang B. Persen tampilan header table. Jika FA dikali FB lebih dari 0, maka akan menampilkan display nilai yang Anda input tidak mengandung nilai akar. Jika tidak, akan menampilkan header dari tabel berupa iterasi A, B, C, FA, A, FB, FC, selang baru dan lebar selang. Dan syarat akar juga harus nilai FA dikali FB kurang dari 0. Bagian iterasi metode bagi dua adalah inti dari penggunaan metode bagi dua atau biseksi. Dengan menggunakan perulangan wheel dengan syarat selagi lebar selang lebih besar dari E atau epsilon, maka menampilkan hasil perulangan C sama dengan A plus B bagi 2. Titik tengah C dihitung sebagai rata-rata dari selang AB, FC sama dengan FC. Fungsi fx dievaluasi di titik tengah C untuk mendapatkan nilai fc. Jika if FA kali FC lebih kecil dari 0, artinya akar berada di selang AC, sehingga BB sama dengan C dan AA sama dengan A untuk menentukan selang baru AC. FBB sama dengan FC dan FAA sama dengan FA untuk memperbarui nilai fungsi. Selang baru sama dengan AC untuk menunjukkan perubahan selang dari AB menjadi AC. Jika tidak, else berarti akar berada di selang CB, maka AA sama dengan C dan BB sama dengan B. Untuk menentukan selang baru, CB, FAA sama dengan FC dan FBB sama dengan FB untuk memperbarui nilai fungsi. Selang baru sama dengan CB untuk menunjukkan perubahan selang dari AB menjadi CB. Jika sudah menentukan selang baru, maka lebar selang sama dengan absolut AA min BB. Menghitung lebar selang baru berdasarkan nilai AA dan BB yang sudah ditentukan. Mencetak hasil tabel dengan fprintf nilai iterasi A, B, C, FA, FB, FC, selang baru, dan lebar selang. A sama dengan AA, B sama dengan BB, FA sama dengan FAA, FB sama dengan FBB. Ini dengan maksud untuk memperbarui nilai A, B, FA, dan FB untuk iterasi berikutnya. Jika lebar selang lebih kecil dari E, maka melakukan break untuk outputnya nanti agar iterasi tidak melebihi ketentuan. Iter sama dengan iter plus 1 menambahkan jumlah iterasi untuk mengontrol beberapa kali perulangan telah dilakukan. Perulangan ini terus berlanjut hingga lebar selang AB menjadi kecil dari nilai relatif E, menunjukkan bahwa solusi telah konvergen dan iterasi selesai. Output akar persamaan setelah iterasi selesai dan memenuhi syarat program akan mencetak fprintf karena lebar selang lebih kecil dari E pada iterasi %i, maka iterasi selesai. N iter %i di sini dengan maksud menampilkan nilai iterasi dalam bentuk integer. Fprintf jadi solusi akar persamaan fx adalah %3 fnc dan %3f dengan maksud menampilkan c dalam bentuk float atau desimal 3 angka di belakang koma. Selanjutnya, setelah menjelaskan sintaks, kita akan coba kita run terlebih dahulu. Nah, nanti core outputnya dan itu masukkan persamaan fx-nya. Nah, di contoh soal tadi itu x-nya itu x pangkat 2 dikurang 6 dikali x ditambah 5 ya, tambah 5. Nah, kita lihat lagi inputnya itu A sama dengan 3, B sama dengan E nya 0,3, A nya 3, B nya 6, E nya itu 0,3. Nah, langsung muncul outputnya seperti ini. Nah, coba kita lihat PPT 5,63,
Oh ya, sama 5,063. Berarti hasil akhirnya sama ya, itunya juga sama tabelnya, kurang lebih sama semua. Dari iterasinya sampai hasil akhirnya sama semua, berarti sintaksnya berhasil. Nah, pada iterasi itu sesuai ya dengan PPT tadi, iterasi awalnya 0. Nah, sesuai ya, berarti A nya itu kita input 3 tadi, B nya 6, C nya itu dari 3 tambah 6 bagi 2, ya benar 4,5. FA nya ya 3-3-nya kita masukkan ke X, itu benar. B nya juga 6 masukkan, dan C nya juga masukkan 4,5. Nah, kurang lebih sama hasilnya. Nah, selang barunya kenapa CB itu, karena si FA itu min 4 dikali FC min 1,75 itu masukkan nilai plus. Karena FA dikali FC lebih dari 0, maka selang barunya si CB nya. Nah, lebar selangnya itu dari mana? Dari karena si nilai C nya dikurang si B nya itu, karena kan si C, karena di selang barunya CB maka C dikurang B, kurang lebih seperti itu. Kenapa hasilnya bisa 1,5. Nah, lanjut ya ke iterasi kedua. Kita karena C berubah, maka karena CB maka A nya jadi 4,5, B nya 6, C nya 5,250. Sama ya, berarti kita masukkan FA nya itu min 1,75, B nya 5, FC nya itu 1,03. Nah, kenapa AC? Selang barunya itu karena FA dikali FC kurang dari 0, maka nilai itunya akan nilai B nya berubah menjadi C. Nah, lebar selangnya itu karena AC itu maka A dikurang C dengan nilai mutlak. Kalau nilai mutlak itu selalu positif. Nah, si C nya itu akan berubah ke nilai B nya karena si AC tadi kan, nilai awalnya AC kan. Nah, C nya pindah ke B, kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut ke iterasi 2. Kita masukkan A nya 4,5 sama, B nya berubah karena tadi AC selang barunya. Nah, si C itu nilai dari A ditambah B bagi 2, 4,875. FA nya sama, kita masukkan saja FB dan FC nya. Nah, untuk selang baru, kenapa CB itu karena FA dikali FC nya itu lebih dari 0, otomatis dia maka selang baru CB. Nah, nanti nilai lebar selangnya itu dari C dikurang B dengan nilai mutlak. Nah, nanti nilai C nya akan pindah ke iterasi 3 yang A nanti. Iterasi 3 sama, A nya dari hasil C, B, C, FA, FB, FC nya sama semua, kurang lebih sama. Nah, selang barunya AC itu karena FA dikali FC itu lebih kecil dari 0. Nah, maka otomatis nilainya lebar selangnya itu akan kita hasil dari si A dikurang C, karena selang barunya itu AC. Nah, karena lebar selangnya sudah 0,188 itu karena kurang dari 0,3 nya, nah maka stop pada iterasi ketiganya saja, maka iterasinya itu selesai. Otomatis jadi solusi akar persamaan fx itu dinilai si C nya itu 5,063, kurang lebih seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.